Teman-teman, Kayla nggak mau jadi orang bebal, maunya jadi orang berhikmat. Bagaimana dengan sahabat BDKA? Wah, kalau ditanya, pasti semua maunya jadi orang berhikmat. Apa sih definisinya? Orang bebal itu buta terhadap hikmat, namun merasa mampu bersiasat cerdik menurut pandangannya. Oh iya, mereka kelihatan seperti orang pandai. Padahal sesungguhnya hikmat itu tersembunyi bagi orang bebal. Mari sahabat BDKA, dengarkanlah hikmat Allah dan hiduplah di dalamnya. Perhatikan bagaimana seorang yang ahli dalam hukum Musa ikut hadir serta mendengarkan percakapan antara orang Saduki dengan Tuhan Yesus. Apakah ahli Taurat itu sungguh-sungguh orang berhikmat? Benarkah mereka mencari kebenaran? Ikuti kisah berikut ini. Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita ada kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kesempatan ini kami pergunakan dengan sebaik-baiknya karena kami diberikan kesempatan untuk bertumbuh di dalam kebenaran Tuhan melalui pelajaran firman Tuhan. Tolong kami hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya Roh Kudus menuntun hati dan pikiran serta mulut lidah kami. Supaya dengan pertolongan Tuhan kami boleh sampaikan kebenaran firman Tuhan kepada para pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus Kristus sedang bersoal jawab dengan orang-orang Saduki, yaitu satu kelompok orang yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Di situ Tuhan Yesus Kristus memberikan jawaban-jawaban yang tepat dan benar. Sehingga orang-orang Saduki ini menjadi bungkam dan tidak lagi memperdebatkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan di situ hadir seorang ahli Taurat yang memperhatikan bagaimana Yesus Kristus memberikan jawaban-jawaban yang sangat tepat dan benar. Sehingga dia pun tergerak untuk bertanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi pertanyaan ini bukan pertanyaan yang menguji atau pertanyaan yang menjebak Tuhan Yesus, tapi pertanyaan ini lebih kepada dia sedang mengalami pergumulan atau kepikiran di dalam dia ingin menjalankan hukum-hukum Musa yang sudah dituliskan oleh ahli-ahli Taurat. Lebih kurang ada 613 hukum. Di situ ahli Taurat ini memikirkan sebenarnya hukum mana sih yang paling utama. Karena ketika menjalankan satu hukum sepertinya bertentangan dengan hukum yang lain. Umpama ada hukum persembahan ini, persembahan itu, ada hukum tentang hari Sabat dan sebagainya. Mereka bingung mana yang paling utama. Itu sebabnya dalam kesempatan itu dia tidak membuang-buang waktu, dia bertanya kepada Yesus Kristus. Dengan demikian pertanyaannya, hukum manakah yang paling utama? Maka Yesus Kristus memberikan jawaban, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu atau pikiranmu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini merupakan dua hukum utama yang Yesus Kristus berikan kepada orang ahli Taurat tersebut. Karena melalui dasar ini, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, maka ketika menjalankan seluruh hukum Musa yang sudah dituliskan oleh para ahli Taurat itu, maka hukum-hukum itu tidak akan bertentangan satu dengan yang lain. Maka hukum-hukum itu tidak akan berkontradiksi satu dengan yang lainnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika ahli Taurat ini mendengar jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang dua hukum utama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia, maka ahli Taurat ini berkata kepada Yesus Kristus, Guru, tepat sekali apa yang kau ucapkan itu, bahwa Tuhan itu Esa, mengasihi Allah harus mengasihi dengan segenap hati,
dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Itu lebih utama daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus mendengarkan jawaban ahli Taurat ini, betapa Tuhan Yesus memandang bahwa sungguh ahli Taurat ini adalah orang yang bijaksana. Tetapi Yesus Kristus memberikan perkataan kepada ahli Taurat ini sekaligus tentunya menjadi peringatan kepada ahli Taurat, yaitu satu kalimat. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Berarti ahli Taurat ini punya tugas yang harus dikerjakan atas perkataan Tuhan Yesus Kristus. Yaitu bahwa dia bukan saja bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang indah dan bijaksana itu, tetapi ahli Taurat ini harus bisa melakukan apa yang Yesus ajarkan tentang dua hukum utama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, memang orang-orang Israel dan khususnya ahli Taurat mengajarkan bahwa untuk mendapatkan kasih Allah, mereka harus mati-matian menjalankan seluruh hukum Musa. Tidak demikian dengan hukum Allah. Karena kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Itu sebabnya ahli Taurat ini punya tugas di kemudian hari untuk bisa mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh dan mengasihi sesama manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kau dan aku juga mendapatkan peringatan dari Tuhan, yaitu supaya kita bisa menjadi anak-anak yang mengasihi Allah dan mengasihi manusia dengan sungguh-sungguh, supaya kau dan aku yang telah mendapatkan kasih karunia Allah itu juga boleh memberikan berita yang indah ini kepada banyak orang, sehingga orang lain pun bisa mendapatkan kasih karunia Allah juga. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami boleh mendapatkan satu perenungan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa tidak ada satu hukum yang tertulis di dalam Alkitab yang kami punyai ini satu dengan yang lain bertentangan. Jikalau kami mengerti akan hukum kasih yang Tuhan berikan, dan kami juga menjalankan hukum kasih yang Tuhan berikan, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, maka tidak ada satupun ayat yang di dalam Alkitab tertulis tersebut bertentangan satu dengan yang lainnya. Ajar kami Tuhan, dan bantu kami, tolong kami, untuk kami boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita waspada serta tidak meremehkan hal yang sangat penting. Apa tuh, Pak? Sesungguhnya kita semua seperti ahli Taurat itu yang beranggapan bahwa kasih adalah sesuatu yang harus kita lakukan untuk memperoleh kemurahan Tuhan. Terima kasih buat peringatannya. Manusia itu kenapa suka membeli Allah ya? Ya, berhati-hatilah. Sebenarnya manusia itu tidak bisa mengasihi Allah. Yang benar adalah kita bisa mengasihi Allah karena Allah terlebih dahulu mengasihi manusia. Jadi kasih kita kepada Allah adalah pemberiannya juga. Oh, benar juga nih. Sulit sekali mengasihi Allah. Sejak orang tua pertama, selanjutnya semua orang telah gagal untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kita terus minta hikmatnya dengan membaca dari Markus 12 ayat 35 sampai 37. Bertekunlah